A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, mencurahkan kasih sayangnya, mencurahkan terus-menerus ridhonya kepada kita. Jangan lupa untuk selalu bersyukur, selalu berbaik sangka kepada Rabb kita, sobat winnerku. Dua pesan itu selalu saya highlight di awal video saya. Kenapa? Karena kita ini kurang syukur. Kita ini kalau sudah punya hajat duniawi, kita itu jadinya kufur. Kenapa bisa kufur? Karena dia menganggap yang bisa disyukuri adalah ketika hajat duniawinya terkabul. Sementara kenikmatan-kenikmatan Allah yang lainnya tidak disyukuri, jatuhnya kufur. Allah paling murka sama hambanya yang kufur. Sampai Allah mengancam, ingat azabku pedih, ya. Buat kalian semua yang kufur, ingat azabku pedih. Maka dari itu paling enak adalah bersyukur. Bersyukur itu jika menjadikan hati kita tentram damai. Bersyukur juga menjadikan kita itu tidak terlalu mengejar duniawi. Kali ini ada satu buah komentar yang akan saya highlight, ya, akan saya bahas di video kali ini. Ini termasuk salah satu rahasia. Kalau mau hajat kita terkabul, jangan pernah lakukan apa yang ada di komentar ini. Nanti saya tambahkan satu komentar lagi yang sudah saya bahas di video testimoni sebelumnya. Komentar sahabat kita tuh seperti ini. Nurul Aulia Hikmah. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, apakah doa Kanzul Arsy bisa mendapatkan rizki? Saya istiqomah belum dapat apa-apa. Ya, bahasa di belakang nih yang saya garis bawahi. Saya istiqomah belum dapat apa-apa. Apakah doa Kanzul Arsy bisa mendapatkan rizki? Bisa, kenapa enggak? Kalau Allah udah ridho. Asal panjenengan amalkan dengan penuh ikhlas, Allah ridho, rizki ngalir. Gitu. Terus kalau pernyataan jenengan, saya sudah istiqomah tapi belum dapat apa-apa, jenengan mungkin istiqomah tapi mungkin jenengan kurang ikhlas. Jenengan mungkin istiqomah tapi orientasi jenengan mengamalkan doa tersebut adalah duniawi. Letak disitulah letak ikhlasnya yang belum ada. Jenengan mungkin istiqomah tapi jenengan ingat-ingat terus, jatuhnya jenengan hitung-hitungan kepada Robnya jenengan.
Sementara kalau mau hitung-hitungan, kita kalah jauh. Gak ada apa-apanya, sebutir debu pun gak ada. Ya, nikmat Allah begitu luasnya, begitu besarnya, begitu banyaknya kita nikmati. Itu gak ada apa-apanya dibandingkan dengan istiqomahnya jenengan yang tadi baca doakan Zul Arsy. Jenengan sekarang usia berapa? Dikasih nikmat sehat udah berapa? Dikasih 2 bola mata udah berapa harganya? Dikasih jari jemari, tangan kanan kiri total 10, kaki kanan kiri total 10, berapa harganya? Misal tiba-tiba jenengan kecelakaan, tangan putus, kaki putus, udah berapa pasang kaki palsu, tangan palsu? Ya kan? Apakah jenengan tidak pernah berpikir sampai ke sana? Sehingga jenengan katakan belum dapat apa-apa. Dari mana tahu belum dapat apa-apa? Apa yang jenengan minta? Mobil 500 juta, rumah 1 miliar. Apakah jenengan pernah kalkulasi kesehatan yang jenengan dapatkan lebih daripada apa yang jenengan minta? Nah, ini yang salah. Berpikir belum dapat apa-apa, ini yang salah. Satu lagi ya, kurang lebih komentarnya sama. Dari Aki Suryo Wicaksono. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong bantu doanya. Ada klien saya nggak mau bayar komisi dari hasil penjualan tanahnya. Padahal di situ ada rezeki saya sekitar 60 jutaan lebih. Saya sudah mengamalkan doakan Zul Arsy terus dan sholawat tiap hari, tapi belum ada hasilnya. Dari mana tahu belum ada hasilnya? Ya, dari mana tahu belum ada hasilnya? Saya bacakan satu buah testimoni, semoga membuka mata batin panjenengan berdua ya. Juga yang lainnya. Dari Alifa Wulandari. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya juga mulai ikut mengamalkan doakan Zul Arsy. Saya masih istiqomah amalkan wirid Umi juga. Kemudahan selalu datang dalam kehidupan saya. Saya sangat bersyukur belum lama ini keluarga saya positif COVID. Alhamdulillah berkat semua amalan tersebut kami sekeluarga sembuh dari COVID. Bapak saya sempat kritis pun. Alhamdulillah selamat dan sehat. Luar biasa nikmat dari Allah untuk kami. Karena ketika sakit kemarin kami sempat down. Sehingga ketika kami semua sembuh kami sujud syukur. Ternyata sehat itu nikmat Umi. Rizki gak hanya uang dan harta. Sehat juga rizki yang harus kita syukuri. Masya Allah. Aki Suryo Wicaksono. Ukti Nurul Aulia Hikmah. Apakah panjenengan harus dikasih COVID dulu baru panjenengan bisa bersyukur? Apakah panjenengan harus dikasih kecelakaan dulu baru panjenengan bisa tersadar bahwa selama ini panjenengan itu dikasih nikmat yang luar biasa? Dari mana jenengan tahu bahwa amalan-amalan jenengan itu sia-sia gak ada hasil? Mungkin hasilnya sedang dikonversikan ke kesehatan. Mungkin hasilnya dari amalan-amalan jenengan itu untuk melebur dosa-dosa jenengan. Ya termasuk dosa kufur tadi itu. Mengatakan tidak ada hasil apa-apa itu hati-hati, itu bagian dari kufur nikmat. Allah paling murka sama hambanya yang kufur nikmat. Hati-hati sekali. Saya selalu highlight di depan pesan saya, selalu bersyukur dan berbaik sangka kepada Rabb kita. Kenapa berbaik sangka? Karena Allah menurut sangka hambanya. Kita sangkakan hajat kita tidak terkabul, tidak terkabul. Kita sangkakan amalan kita sia-sia dan tidak membawa hasil, tidak akan bawa hasil. Tapi kalau kita berprasangka baik, mungkin sekarang belum dikabulkan, mungkin besok, mungkin nanti, mungkin lusa, mungkin sekarang belum dikabulkan karena untuk melebur dosa-dosa saya, mungkin besok dikabulkan. Selalu berbaik sangka dan selalu menyimpan harapan, menggantungkan harapan hanya kepada Allah semata. Dan satu hal lagi yang gak kalah penting nih, ada pesan dari baginda Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, barang siapa menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, maka Allah akan cerai beraikan urusannya. Lalu Allah akan jadikan kefakiran selalu menghantuinya, dan rizki duniawi tak akan datang kepadanya, kecuali hanya sesuai yang telah ditakdirkan saja. Sedangkan barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai puncak cita-citanya, maka Allah akan ringankan urusannya. Lalu Allah akan isi hatinya dengan kecukupan dan rizki duniawi mendatanginya padahal ia tidak minta. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
Mananya di sini apa? Kalau panjenengan setiap amalan jenengan takar ya dengan duniawi, kekecewaan yang jenengan dapatkan. Ya. Karena apa? Di dalam hati jenengan ditancapkan kecintaan kepada duniawi sehingga nggak pernah cukup. Dikasih sehat juga ngerasa kurang-kurang aja. Dikasih makan juga ngerasa kurang-kurang aja. Karena apa? Kecintaan duniawi. Orientasi utamanya mengamalkan suatu amalan adalah duniawi tersebut. Sehingga dalam hatinya merasa nggak cukup, sehingga lisannya mengucapkan bahwa nggak ada hasilnya. Itu ciri-cirinya seperti itu. Tapi kalau kita mengamalkannya, udahlah saya mengamalkan semua amalan ini, saya hanya mengharapkan ridhonya Allah. Kalau Allah udah ridho, udah enak hidup saya, terserah. Allah mau kasihkan 60 juta, Allah nggak kasihkan 60 juta itu, mungkin ada rezeki yang lain yang lebih Allah ridhoi. Mungkin yang 60 juta ini memang Allah nggak ridhoi jadi rezeki saya. Pokoknya saya pasrah aja sama Allah. Pokoknya saya ibadah aja. Saya baca aja ini doakan Ujul Arsi. Yang penting Allah ridho sama saya. Bagaimana ridhonya Allah, itulah yang terbaik sama saya. Ternyata ridhonya Allah itu nggak 60 juta itu dari si yang punya aset tadi itu. Ternyata Allah ridhonya itu mungkin dapat rezeki lain. Dari jalan lain yang mungkin lebih gede, yang mungkin sama. Tapi Allah ridhoi gitu. Intinya kita itu melakukan amal soleh apapun, udah niatkan saja. Ikhlas karena mengharapkan ridhonya Allah. Gak usah diingat-ingat lagi. Habis baca doa Kansul Arsi, terus berdoa, udah lupakan. Biar Allah yang bekerja. Kita gak perlu maksa-maksa. Minta boleh, tapi maksa jangan. Minta harus lemah lembut. Minta harus sabar. Apalagi nih mintanya kepada Sang Maha. Sang Maha Kaya, Sang Maha Berkehendak, Sang Maha Memberi. Wong kita minta sama Pak Camat aja itu kita mesti pengajuan, kita mesti bikin janji, kita mesti susun proposal, kita datang ke kecamatan bawa proposal juga nggak asal-asalan, kita mesti pakai baju yang rapi, kemeja, batik, celana panjang, sopan, duduk manis di situ nunggu dengan sabar. Nah ini kita minta kepada Rob kita juga harus sabar, harus sopan santun, harus lemah lembut, harus continue istiqomah. Minta kepada Rob kita itu harus sabar. Jangan baru belum dikasih selama seminggu, selama setahun, udah inget-inget aja. Nggak ada hasil. Siapa bilang nggak ada hasil? Coba ditelisik lagi. 30 tahun saya hidup, 30 tahun saya menghirup udaranya bebas. Bagaimana saudara saya yang COVID? Dia mau nafas saja mesti beli tabung gas. Saya selama 30 tahun saya pakai kaki saya dua-duanya nih dengan nikmat. Bagaimana tuh yang kakinya patah dua-duanya? Ya, mesti pakai kursi roda. Berapa beli kursi roda? Ya, mesti pakai kaki palsu. Berapa pasang kaki palsu? Kita pernah nggak dipajekin nih sama Allah? Nggak pernah. Kaki kita gratis kita pakai. 2 bola mata kita gratis kita pakai. Kita nggak pernah bayar. Mesti banyakin syukurnya. Mesti digedein syukurnya. Semakin kita banyak bersyukur, Allah semakin sayang kita, Allah ridho sama kita. Semakin kita kufur, Allah makin cabut nikmatnya, makin jauh dah tuh tujuan-tujuan duniawinya tadi. 60 jutanya nggak dapat, hidupnya nggak tenang, dosa pula. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau mau hajatnya kabul, jangan pernah punya pikiran buruk terhadap Rob kita. Udah pokoknya saya minta aja terus, terserah Allah mau kabulkan kapan terserah Allah mau kabulkan dalam bentuk apa terserah. Allah yang lebih tahu. Begitu harusnya. Itulah kenapa suka ada yang datang sama saya begini, Umi, saya tuh dulu punya hajat, saya tuh cinta banget sama laki-laki itu. Ya, saya tanya terus, saya minta terus sama Allah. Giliran saya udah lupakan, malah datang tuh laki-laki. Umi kenapa ya kalau kita udah lupakan, malah dapat. Dulu tuh saya pengen banget punya motor ini. Saya udah lupain tuh, tahu-tahu datang tuh motornya. Saya sendiri juga sama, saya tuh pengen banget mau kena. Motifnya tuh channel gitu. Saya tuh udah lupa. Saya simpan aja tuh di aplikasi Shopee itu, saya simpan aja, saya love aja. Lupa dah tuh saya. Tiba-tiba ada datang tuh salah seorang temen ya, sahabat UCR tuh datang kasih, mau kena disuruh pilih. Salah satu mukenanya itu ada yang gambarnya channel itu yang saya mau. Udah sekarang udah saya pakai terus tuh. Itu saya mau tuh dari dulu, tapi saya lupain. Saya habis minta sama Allah udah saya lupain. Saya habis minta apa aja sama Allah tuh saya lupain, saya nggak mau ingat-ingat.
Begitu sudah selesai bermunajat, sudah selesai berdoa, udah saya lupa, saya aktivitas saya seperti biasa. Nanti saya datang lagi sama Allah ya, di hadapan Allah, sujud di hadapan Allah, bermunajat di hadapan Allah, saya minta lagi, saya ingat lagi permintaan saya. Tapi kalau udah di luar itu saya udah nggak ingat-ingat lagi. Saya setiap kali habis sholawat, habis baca doa apapun, saya udah nggak mau ingat lagi. Saya ingatnya seolah-olah saya belum pernah melakukan amal soleh apapun. Karena saya takut jatuhnya ujub. Nanti saya jatuhnya hitung-hitungan dengan Rob saya. Saya udah amalkan sholawat 20 juta ribu kali, tapi nggak dapat apa-apa. Nah itu yang saya takutkan di situ. Udah saya habis baca sholawat ya udah lupa. Besok lagi saya harus baca lagi. Karena itu kebutuhan saya. Saya merasa semua amal soleh itu adalah kebutuhan saya. Bukan kewajiban saya, kebutuhan saya. Saya butuh itu. Di dunia saya butuh itu, di akhirat juga nanti saya butuh itu. Ya, jadi panjenengan semuanya, kalau sudah melakukan amal soleh apapun, gak usah dihitung-hitung. Jangan hitung-hitungan dengan Rob kita. Kalau panjenengan sekarang masih belum diberikan apa yang jenengan mau, mungkin Allah masih menghendaki jenengan belajar sabar. Gitu. Pokoknya baik sangka aja terus sama Allah. Insya Allah nikmat hidup jenengan nanti ya. Sampai di sini dulu video kali ini ya. Semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Mohon maaf jika ada penyampaian saya yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.